Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada kesempatan berbahagia ini pada pagi hari, di salah satu pagi di 10 malam hari, di 10 malam, di 10 hari-hari terakhir dari bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita menegaskan di sini, kembali kita mengingatkan pada kesempatan kali ini akan pentingnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan yang lalu kita ketahui, ya, banyak para ulama yang berikan nasihat kepada kita. Sebagian mereka mengatakan, ya, yang menjadi acuan adalah kesempurnaan ibadah yang kita lakukan di 10 hari terakhir ini bukan dengan kekurangan yang telah kita lakukan di awal-awal bulan Ramadan. Dan Rasul kita Muhammad SAW pun jauh-jauh hari telah mencontohkan kepada kita hal tersebut. Bagaimana dahulu beliau ketika masuk 10 hari terakhir beliau syadda mi'zarah, ya, memperkencang, memperkuat, ya, tali pinggang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal ini menunjukkan kata para ulama, ya, bahwa beliau sangat bersungguh-sungguh ketika beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, ya, mari kita kaum muslimin seluruhnya gunakan kesempatan ini, ya, ya, karena, ya, bisa jadi, ya, ini kesempatan kita untuk menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya, makan dan minumlah dan bersenang-senanglah kalian di surga atas atau dengan sebab apa yang engkau lakukan di dunia. Ya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, makan dan minumlah dengan apa? Dengan senang-senang, dengan bersenang gembira, ya, atas apa yang telah engkau lakukan di hari-hari yang telah lalu. Dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadikan kita orang-orang yang merugi. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali meneruskan, ya, pembahasan kita, ya, pada kesempatan kali ini, ya, kita mohon maaf tadi ada, ya, gangguan sedikit. Melanjutkan pembahasan dibahas oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan syurutus siyam, ya, menulis judul syarat-syarat seorang berpuasa di bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa syarat ialah suatu yang biasanya terletak di awal ibadah. Sebelum seorang hamba melakukan ibadah, di sana ada syarat-syarat yang mendukung kebenaran, yang mendukung diterimanya amalan seorang hamba, yang menjadikan dia seorang yang diwajibkan atas suatu ibadah tertentu. Dan di sini saya mengatakan, ishtaratu fi wujubi shaumi 'alal mar'i an yakuna musliman. Jadi syarat yang pertama, seorang dibebani dengan syariat ini, dibebani dengan kewajiban beribadah puasa Ramadan, ialah dia seorang muslim. Ya. Ketika dia seorang muslim,
seorang yang mengatakan kalimat tauhid telah bersaksi bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, maka dialah orang yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk menunaikan ibadah yang agung ini. Kemudian dia seorang aqilan, orang yang berakal. Ya. Jadi ketika dia dikatakan dia orang yang berakal, berarti tidak masuk di sana orang-orang yang gila. Ya, orang-orang yang gila tidak Allah Subhanahu wa taala bebankan ya, syariat kepadanya. Ya, karena dia hakikatnya sama sekali tidak memahami, ya, bahkan mungkin ya, norma-norma yang ya, amatlah ya, jelas ya, kebaikan keburukannya di masyarakat sama sekali dia tidak mampu untuk memahami bagaimana dia dibebani dengan sesuatu yang sama sekali tidak bisa masuk di nalar pikiran seorang yang gila. Kemudian syarat yang berikutnya kata Syekh, balighan, ya, seorang muslim berakal, dan disyaratkan syarat yang ketiga yaitu syarat baligh. Ya, dia seorang yang baligh. Ya, seorang yang baligh berarti lawan dari baligh yaitu anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil yang belum mendapatkan ya, masa-masa remaja, yang belum ya, mendapatkan belum ada pada dirinya tanda-tanda yang disebut oleh para ulama dengannya dia diwajibkan berpuasa Ramadan. Kemudian khusus untuk perempuan, maka Rasulullah SAW, nah, di sini Syekh rahimahullah taala ya, mengatakan antakuna tahiratan min damil haidhi wan nifas. Ya. Maka wajib dia suci dan bersih dari darah haid dan darah nifas. Fala siyama ala kafir. Ya, jadi pengertian yang sebelumnya dari syarat-syarat yang telah kita sebutkan, maka tidak ada puasa bagi orang yang kafir. Ya. Tidak ada orang puasa bagi orang-orang yang gila. Tidak ada ya, puasa bagi anak-anak kecil. Ya. Kama la yasihhu siyamu min haidin wa nufasa. Ya. Sebagaimana puasa itu tidak sah dari seorang yang haid dan seorang ya, perempuan yang sedang nifas. Ya. Di antara hadis yang menerangkan akan hal ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah. Ya. Jadi dosa itu terangkat ya, dari 3 golongan manusia. Ya. Jadi dosa, ini kita ketahui bersama bahwa kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ketika ditinggalkan maka mengharuskan, maka berakibat dosa bagi orang yang meninggalkannya. Kecuali 3 orang. Ya, kecuali 3 orang yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang pertama adalah majnun, ya, hatta yafiq, ya, seorang yang gila ya, sampai dia terbangun, sampai dia sadar. Ya, seorang yang gila selama akal sehatnya belum kembali kepada dirinya, maka dia tidak diwajibkan ya, berpuasa Ramadan. Wa 'anin naimi hatta tastayqidh. Ya, wa 'anin naimi hatta yastayqidh. Ya. Dari orang yang tidur ya, sampai dia terbangun. Nah, jadi anggaplah misalnya ya, seorang memiliki kewajiban sholat ya, subuh misalnya ya, atau zuhur misalnya ya, kemudian dia tidur ya, bukan karena malas-malasan, akan tetapi mungkin karena capek yang sangat ya, sehingga dia tidur, maka ketika itu ya, kewajiban melakukan sholat subuh, kewajiban melakukan sholat duhur ia lakukan ketika dia terbangun. Ya, ketika dia terbangun.
Yang berikutnya wa anis sabi hatta yahtalib. Yang berikutnya adalah termasuk tiga kelompok yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari dosa, meninggalkan kewajiban, ialah dari anak kecil sampai dia yahtalim, sampai dia beranjak dewasa, sampai dia kalau laki-laki maka dengan apa? Dengan mimpi basah misalnya, kalau perempuan misalnya dengan ditandai dengan adanya darah haid. Ya. Kemudian, dan ini kata Syekh rahimahullah ta'ala, ini suatu kesepakatan dari para ulama bahwa tiga golongan tersebut sama sekali tidak diwajibkan apa? Berpuasa. Ya, tidak diwajibkan berpuasa. Ya. Jadi terkhusus untuk apa? Anak-anak, ya, meskipun dia tidak diwajibkan berpuasa, tapi insya Allah Syekh rahimahullah ta'ala akan menyebutkan hukum khusus untuk apa? Mereka. Baik. Berikutnya adalah hukmu shaumil musafir. Hukum puasa seorang yang bersafar. Wal marid, orang yang sakit. Wasyaikhul kabir, orang ya tua yang tua renta, ya, orang jompo misalnya. Wal hamil, seorang yang hamil. Wal murdi', dan perempuan yang sedang menyusui. Haula'i, kata Syekh, khamsatu asnaf, 5 golongan. Al-marid wal musafir wal syekhul kabir wal hamil wal murdi' wajib alaihimus shaum. Ya, secara hukum mereka masih diwajibkan untuk berpuasa. Ya, secara hukum mereka masih mendapatkan kewajiban berpuasa. Akan tetapi warakhasalahum, ya, warukhisalahum fil fitr. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rukhsah, keringanan. Jadi kalau kewajibannya mereka masih dalam kelompok yang seharusnya mengerjakan puasa, ya. Masih dalam kelompok yang sebenarnya memiliki kewajiban berpuasa. Ya, karena ini dikecualikan oleh Rasulullah hanya 3 orang, ya. Ada 3 kelompok, ya, dari orang yang tidur, dari orang yang gila, dari anak kecil. Adapun 5 kelompok ini sebenarnya masih diwajibkan berpuasa, akan tetapi karena ada suatu yang tarik kepada mereka, suatu yang ya ada uzur dan misalnya kepada mereka, sehingga ya syariat memberikan rukhsah kepada 5 kelompok tersebut. 5 qama bihi min fil udhur, ya, karena ada uzur yang sedang mereka berada di dalamnya. Uzur syar'i yang membolehkan mereka untuk meninggalkan puasa Ramadan. Ada di sini beliau menyebutkan satu persatu. Adapun marid, kata beliau, adapun marid dan musafir, adapun orang yang sakit dan orang yang sedang musafir, maka uzur mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Ya. Barang siapa yang dia sedang marid, sedang sakit, ya, tentu ini sakitnya dengan ketentuan-ketentuan yang disebut oleh para ulama. Ya, tidak semua sakit membolehkan seorang berbuka. Ya. Misalnya di antara disebut para ulama, ya, sakit yang seorang tersebut termaudarati, ya, membahayakan dirinya, atau mungkin dirinya akan binasa jikalau dia memaksakan untuk berpuasa misalnya. Ya, tidak semua penyakit, ya, apalagi sangat banyaknya penyakit di sekarang ini, ya, tidak semua penyakit kemudian mendapatkan uzur syar'i ini. Ya. Jangan sampai ada yang datang kepada kita menanyakan, bolehkah ya kita meninggalkan puasa dengan penyakit kulit misalnya, atau penyakit panu dan semisalnya. Tentu tidak, karena penyakit kata para ulama yang berdampak, ya, atau mungkin bisa mengakibatkan ya kebinasaan bagi orang yang terjangkiti, maka merekalah yang mendapatkan uzur ini, mendapatkan keringanan ini. Jadi hukum meninggalkan ya puasa bagi orang yang sakit dan orang yang safar itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa yasihhu minhum as-shiyam in shama.
Akan tetapi ketika misalnya mereka berdua memilih untuk berpuasa, ya boleh, ya boleh mereka berpuasa, ya. Wa kana shaum la yalhaq bihima dararan kabiran. Nah, dengan syarat ya puasa tersebut tidak berdampak yang signifikan, tidak berdampak buruk kepada keduanya. Ya, mungkin banyak ya, orang sakit memaksakan dirinya untuk berpuasa. Nah, karena mereka mungkin lebih memilih ya, mereka mungkin lebih tenang ketika berpuasa daripada mereka berbuka misalnya. Nah, ini adalah suatu keringanan, boleh dia ambil dari Allah Subhanahu wa taala keringanan tersebut. Adapun ya, kewajiban mereka setelah selesai atau setelah mereka sembuh misalnya, bagi orang-orang yang sakit setelah mereka dulu ini disedang. Kemudian nah, yang berikutnya, wa amma syekhul kabir wal mar'al ajuz. Adapun ya, kakek-kakek, ya, adapun orang tua yang sangat sepuh dan perempuan, ya, nenek-nenek yang sepuh, wa kadal marid alladzi la yurja bur'uhu. Begitu pula orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, di sana ada orang sakit yang diharapkan kesembuhannya setelah misalnya seminggu, 2 minggu. Ada orang sakit yang memang penyakitnya ini dokter sudah memvonis mungkin dia bertahun-tahun akan seperti ini. Fa innahum in ajazu anis shaumi saqata anhum. Ya. Maka jika mereka sama sekali tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa ini, maka kewajiban berpuasa itu gugur dari mereka. Wa wajaba alaihim fidyatu ta'amin miskin an kulli yaumin yuftiruna. Dan wajib bagi ketiga kelompok orang tersebut, ya, kakek dan nenek yang sudah tua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit akan tetapi tidak diharapkan kesembuhannya, ya, mereka wajib menunaikan fidyah, ya, an kulli yaumin yuftiruna, dari setiap hari-hari yang mereka tinggalkan di bulan Ramadan ini. Ya. Wa dalil hada ma ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dalil ini yang menyatakan hal tersebut ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan rukhsah lisy-syaikhil kabir, ya, diberikan rukhsah, ya, diberikan keringanan bagi syekh, bagi orang-orang tua, an yut'im, untuk memberikan makan, an kulli yaumin miskinan, ya, dari setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Jadi kalau misalnya 30 hari berarti 30 orang miskin. Wala qada alaih, ya, dan dia tidak diwajibkan untuk qada. Karena percuma, ya. Di hari-hari qada pun dia tidak mampu untuk melakukan ibadah ini. Maka syariat hakim, ya, syariat hakim, ya, syariat yang penuh hikmah ini, ya, memberikan keringanan kepada umatnya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah membebani hambanya kecuali hal-hal yang mereka mampu. Ya. Nah, di sini adalah peran dari syariat kita yang hakim. Wala'allahu ma'khud min qawlihi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Nah, ini adalah ada Syekh atau Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sahabil jalil. Beliau berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun hamba-hamba yang tidak mampu untuk mengerjakan, ya, ibadah puasa tersebut, ya, maka kewajiban mereka adalah fidyah, ya, setiap hari memberikan satu orang atau makan satu orang miskin, ya, sesuai dengan hari-hari yang mereka tinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang al-murdi wal hamil. Amal murdi wal hamil. Adapun orang yang sedang menyusui, perempuan yang sedang menyusui, ya, dan perempuan yang sedang hamil, fa innahuma in khafata ala anfusihima, ketika mereka berdua takut, ya, khawatir, ya,
akan kelangsungan hidup mereka berdua. Awaladaihima, atau mungkin mereka berdua, yaitu orang-orang perempuan-perempuan yang sedang hamil dan menyusui, takut akan keselamatan anak mereka berdua, yurakhkhasu lahum fil fitri kal marid, maka diberikan rukhsah, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keringanan yang diberikan oleh kepada orang-orang yang sakit. Kemudian hal alaihi ma qada wa it'am am qada bila it'am au it'am bila qada. Kemudian apa kewajiban yang harus dilakukan seorang yang hamil atau orang yang menyusui. Ya. Maka di sini saya mengatakan apakah diwajibkan kepada mereka qada dan it'am, ya, mengganti puasa dan memberikan makan fidyah, ataukah hanya qada tanpa it'am, ya, tanpa fidyah, atau it'am bila qada, ataukah mereka hanya diwajibkan memberikan apa? It'am, ya, memberikan fidyah dan tanpa mengqada puasa. Di sini Pak Syekh menyebutkan apa? Beberapa pendapat dari kalangan ahlul ilmi. Beliau mengatakan ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika, ya. Faman qailun alaihi mal qada dunal it'am. Ya. Nah, di antara para ulama ada yang mengatakan wajib bagi mereka berdua mengqada puasa tanpa memberikan fidyah. Di antara para ulama ada yang mengatakan, ya, mereka wajib it'am, wajib fidyah tanpa mengqada puasa. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan al-qada wal it'aman, ya. Mereka wajib mengqada dan membayar apa? Membayar fidyah. Wa minhum man farraq. Ya. Di antara mereka ada yang membedakan bain an yakuna al-khawfu ala nafsihi aw ala waladayhima. Ya. Apakah kekhawatiran tersebut, ya, kepada diri mereka berdua atau kepada anak mereka berdua. Ada para ulama yang membedakan hukumnya sesuai dari kekhawatiran, atau kekhawatiran kepada ibunya atau kepada anaknya, pada orang yang menyusui atau kepada bayi yang sedang disusui. Fa in kana ala waladayhima qala alaihimal qada wal it'am ma'an. Ya. Kalau seandainya, ya, kekhawatiran kepada kedua anaknya, maka diwajibkan qada dan diwajibkan memberikan fidyah secara bersamaan. Wa in kana ala nafsihi ma qala alaihi mal qada fa faqad. Jika misalnya ketakutan itu, ya, kepada dirinya sendiri, kepada diri mereka berdua sendiri, maka kewajibannya hanya qada saja. Nah, di sini Syekh kemudian memberikan catatan, hada wa madama dal ma'kulli qailin ruqata idilala. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa dikarenakan tidak ada dalil yang qat'i dalam masalah ini, tidak ada dalil yang sangat jelas, ya, tidak ada dalil yang jelas dari Allah Subhanahu, dari syariat, ya, dari baik itu secara nas maupun secara pemahaman, ya. Oleh karena itu apa? Di sini para ulama berselisih pandang dalam masalah haid, dalam masalah orang yang hamil dan orang yang menyusui, apakah diikutkan seperti kakek dan nenek yang jompo tadi, atau orang-orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ataukah tidak. Ini perselisihan tajam di antara para ulama. Di sini belum menjadikan memberikan pilihan kepada kita, belum memberikan nasihat bahwa ahwat hadhil aqwal qaulu man qala bil qada'i wal it'am. Jadi pendapat yang paling hati-hati itu seorang mengqada dan it'am. Ya, kalau dia mau berhati-hati dalam beragama, maka dia berqada, dia mengqada puasa, perempuan tersebut mengqada puasa dan membayar fidyah. Wa isaruha, kalau dia memilih, ya, kalau seumpamanya dia Syekh rahimahullah taala mengatakan bahwa pendapat yang paling ringan itu pendapat yang mengatakan bila id'am min dunal qada. Memberikan fidyah tanpa mengqada
puasa, wa adaluha man qala bil qada dunal idam. Ya. Kemudian pendapat yang paling adil kata beliau, yang tengah-tengah, ialah pendapat yang mengatakan dia qada tanpa membayar fidyah. Ya. Kemudian saya juga memberikan pendapat yang paling faqih. Pendapat yang paling faqih ada pendapat yang membedakan tadi apakah ketakutan kepada mereka berdua atau kepada anak mereka berdua. Ini pendapat yang Syekh rahimahullah taala ya, berikan, katakan pendapat yang paling faqih. Kemudian di sini perlu diberikan catatan bahwa ya, sebagian ya, perempuan mungkin mengalami ya, yang namanya dia menyusui, kemudian ya, hamil di setiap tahunnya misalnya. Ya. Kalau itu keadaannya, maka wallahu taala alam, maka pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam masalah ini fidyah maka berlaku bagi dia. Ya. Adapun demi menjaga kehati-hatian dalam kita beragama, ya, maka jikalau seorang misalnya bisa mengatur keturunannya, anggaplah ya, dia 2 tahun kemudian jeda setahun untuk diberikan kesempatan bagi istrinya mengqadha puasa-puasa yang telah lalu yang dia tinggalkan, maka mengqadha lebih utama ya, daripada ya, seorang membayar fidyah semata. Wallahu taala alam. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, pembahasan berkaitan tentang hukum puasa anak kecil dan tanda-tanda ya, seorang anak kecil dikatakan dia sudah baligh, ya, sudah baligh. Ini juga jawaban mungkin bagi mendengar Rembang Mengaji yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang pertama yang menanyakan masalah ini. Atau yang pertemuan yang lalu. Baik. Yang pertama, Syekh di sini mengatakan ya, as-siyamu kas-shalah fi ishtiratil bulughi liwujubihi 'alal muslim. Jadi puasa itu seperti salat, yang mana ketika dalam salat ya, seorang mendapatkan kewajiban salat tersebut ketika sudah balik misalnya, maka begitu pula ketika berpuasa. Ya, jadi kewajiban berpuasa mirip dengan kewajiban salat. Ya. Ketika misalnya di salat diwajibkan kepada orang-orang yang muslim, maka di puasa pun demikian. Ketika misalnya ya, di dalam salat diwajibkan kepada orang-orang yang balik, maka berpuasa pun demikian. Ya. Kemudian ya, di sini saya membahas berkaitan dengan bagaimana ketika misalnya seorang ayah, seorang ibu ingin memerintahkan anaknya berpuasa. Beliau mengatakan, yu'maru bihi istihbaban min ajli riyadatihi wa tamrinihi. Sama halnya dengan salat, ya. Seorang anak-anak diperintahkan untuk salat, akan tetapi perintahnya bukan wajib, ya, supaya dia terbiasa, supaya anak tersebut terlatih untuk salat, maka pun demikian ketika puasa. Ya, ketika berpuasa, maka ada latihan dalam berpuasa. Ya, sama anak-anak misalnya, ya, kita suruh dia khusyuk, ya, suruh dia tidak lari sana lari sini, maka hampir kita katakan itu agak susah. Ya. Bagaimana tidak seorang sahabi jalil, ya, sekelas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ketika kecil masih berjalan di saf-saf kaum muslimin. Nah, bagaimana kita mau menjadikan anak kita diam, ya, seperti batu ketika sholat, maka itu hal yang sangatlah jauh. Oleh karena itu ada kekurangan dalam sholat
mereka, dan banyak kekurangan di sholat mereka anak-anak kecil. Begitu pula dalam berpuasa. Mungkin ya, seorang mungkin dilatih dari puasa misalnya setengah hari, itu hanya sifatnya latihan, dan itu ibadah, bukan suatu kewajiban bagi hanya sebagai latihan bagi mereka supaya ketika dia di usia dewasa itu sudah mampu melakukan ibadah puasa secara utuh. Jadi diperintahkan untuk latihan, ada disunahkan untuk memerintahkan mereka ya, sebagai bentuk latihan kepada anak-anak kita. Baik. Faqad shahha anna as-sahabah ridwanullahi alaihim kanu yusawwimuna sibyanahum. Dahulu para sahabat pun demikian, memerintahkan anaknya untuk berpuasa. Ya, memerintahkan anak mereka untuk berpuasa. Sebagian mereka mungkin anak-anak mereka mungkin menangis. Para sahabat radhiyallahu taala anhum mengalihkan ya kelaparan yang sedang dialami oleh anak tersebut dengan permainan-permainan yang ada. Faqad akhraj al-Bukhari ya an Rubai' bin Muawwid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala sabihata yaumi Asyura ila qural ansar man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Rubai' bin Muawwid ya, Rasulullah sallallahu katakan man kana asbaha shaiman. Barang siapa yang puasa di pagi hari ya, barang siapa yang masuk waktu pagi hari dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi. Ya. Kemudian ya, barang siapa yang puasa, atau barang siapa yang pagi harinya dalam keadaan berbuka, maka hendaknya dia falyasum baqiyata saumihi. Ya. Jadi di sini apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi yang masuk waktu pagi hari kemudian dia berpuasa, maka Rasulullah SAW katakan hendaknya dia sempurnakan puasa. Adapun yang ketika di pagi hari dia muftir, maka hendaknya dia falyumsik baqiyata yaumihi. Diperintah oleh Rasulullah SAW untuk ya, menahan ya, imsak ya, hari-hari yang tersisa. Fakunna nasumuhu ba'da dzalik wa nusawwimu sibyanana. Yang menjadi pembahasan kita ialah kemudian kita berpuasa ya, setelah itu dan kita menjadikan anak-anak kita juga ikut berpuasa. Falihada ustuhibba li awliya'is sibyan an ya'muruhum bis-siyami kama amarahum bis-salati las-sab'i sinin. Ya, di sini apa? Oleh karena itu ya ada perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sifatnya sunnah, ya, anjuran bahwa memerintahkan anak-anak kecil untuk berpuasa ini dianjurkan sebagaimana apa? Seorang memerintahkan anaknya untuk sholat pada umur 7 tahun. Baik. Haitsu ja'a an-nadbu bidzalika riyadatan wa tamrinan lahum 'ala as-siyam in kanu yastati'un dzalika bila masyaqqah kabira wala juhdin mubdin. Ya. Nah, jadi di sini perintah anjuran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau perintahkan kepada anak-anak, pada para sahabat untuk apa? Mengajak anak-anak mereka berpuasa ya, jikalau mereka mampu ya, tanpa ada masyaqqah kabirah ya, tanpa memberatkan mereka ya, tanpa juhdin mubnin ya, tanpa adanya kesusahan yang merepotkan, kesusahan yang amatlah sangat, hatta idza balagun nikah, sampai mereka balik. Jadi apa? Jadi kalau mereka mampu, maka kita usahakan mereka untuk berpuasa dengan landasan ya, dengan catatan puasa mereka hanya sifatnya apa? Sunnah saja, sifatnya hanya latihan. Jangan sampai ya seorang ayah memperlakukan anaknya yang belum balik seperti anaknya yang sudah balik, tidak ya. Jadi kita harus pahami agama kita
Ya, oh ini anak kecil nggak puasa misalnya. Tidak, ya. Jadi orang tua adalah orang yang paling memahami keadaan anak-anaknya. Mungkin si A, ya, anak si A ini mampu untuk berpuasa, akan si B belum mampu untuk berpuasa. Jadi tidak perlu kita yang melontarkan sesuatu apapun, ya. Bahkan kalau seandainya dia fitur pun tidak ada masalah untuk anak. Ya, jadi jangan sampai kita latah dalam masalah ini, ya, menyifati anak-anak saudara kita dengan jelek dan semisalnya. Baik. Yang berikutnya berkaitan dengan, karena kita ketahui bersama bahwa kewajiban berpuasa ini berkaitan dengan baligh, maka perlu kita ketahui tanda-tanda seorang baligh. Seorang dikatakan sudah baligh. Di sini Syekh mengatakan setidaknya ada 3 tanda, ya, yang menjadikan seorang dikatakan, ya, adalah anak yang sudah dewasa. Anak yang sudah baligh. Kata Syekh yang pertama, inbatu sya'ril wal murad bihi sya'rul ana al khashin. Ya. Yang pertama yaitu mulai tumbuhnya, ya, rambut yang khashin, ya. Rambut di kemaluan yang sifatnya adalah khashin, yang sifatnya adalah agak kasar, ya. Lazzagab ar-raqiq, bukan yang dimaksud adalah bulu roma, tidak. Kalau bulu roma bayi pun kadang ada, tapi yang dimaksud bukan itu, akan tapi yang dimaksud adalah, ya, bulu yang tebal, ya, ketika itu menandakan seorang anak sudah mulai masuk di masa baligh. Ini tanda yang pertama disebutkan oleh Syekh. Yang berikutnya wal ihtilam, ya, kemudian, ya, mimpi basah, wa huwa khurujul mani wa bulughu 15 atau 16 ila 18, ya. Jadi kemudian yang berikutnya kata Syekh, ya, jadi al-ihtilam itu seorang mimpi basah, ya. Kalau biasanya, ya, umuran anak kelas 2, ya, sanawiyah, anak kelas 2 sanawiyah biasanya, anak kelas 2 SMP misalnya. Itu biasanya sudah mulai seorang mengalami yang namanya mimpi basah, ya. Jadi dalam tidurnya dia melihat sesuatu yang bisa mengeluarkan air mani anak tersebut, maka ketika itu dia sudah masuk di fase baligh, diwajibkan bagi dia berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, jika misalnya kedua tanda tersebut belum ada, maka bisa ditandai dengan umur 15 tahun. Ya, karena umur 15 tahun, dahulu Rasulullah SAW kita ketahui bersama bahwa jihad itu diwajibkan kepada orang-orang yang baligh. Ya, makanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, datang kepada Rasulullah SAW, ya, ketika perang Badar, kalau saya tidak salah, beliau umurnya masih 14 tahun, Rasulullah tolak, karena belum baligh. Ya, ketika umur 15 tahun datang lagi kepada Rasulullah di peperangan Uhud, maka Rasulullah menerima Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma untuk ikut dalam, ya, pasukan perang. Nah, ini adalah yang melandasi para ulama menjadikan umur 15 tahun, umur 16 tahun sampai 18 tahun itu juga tanda-tanda seorang dikatakan baligh. Baik. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tanda-tanda 3 tanda yang tadi kita sebutkan untuk laki-laki, ini berlaku pula bagi anak perempuan, ya. Dan mereka juga memiliki kekhususan, yaitu kekhususan, ya, bisa hamil, ya, atau haid misalnya. Itu adalah tanda-tanda khusus bagi perempuan. Jadi 3 tanda yang diperuntukkan untuk laki-laki berlaku untuk perempuan dengan tambahan, ya, haid dan hamil. Ya, ketika perempuan misalnya sudah bisa hamil, perempuan sudah haid, nah, biasanya hamil itu didahului dengan apa? Dengan haid. Karena kalau kita pelajari misalnya di ilmu, ya, biologi, dahulu kita belajar, ya,
Hamil itu karena apa? Karena sel telur yang sudah matang, kemudian tidak ada pembuahan, maka terjadilah apa? Proses haid tersebut. Nah, begitulah. Nah, jadi haid dan hamil ini menjadi tanda-tanda kekhususan bagi anak-anak perempuan. Baik. Kemudian Syekh di sini memberikan catatan pula mengapa anak-anak kecil, ya, kemudian orang yang gila dan orang yang kafir, ya, tidak diwajibkan melakukan ibadah yang agung ini, melakukan salah satu rukun dari rukun Islam ini, ialah karena mereka sama sekali tidak memahami arti kurbah, arti mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak memahami ketaatan, ya. Mereka sama sekali belum bisa mencerna, ya, perintah dan larangan, mau taat, dan mereka sama sekali belum bisa. Wal imtithal, mengikuti, bagaimana dia mau mengikuti? Mereka belum sampai nalarnya sampai di sana. Awi zulfa wa taqarrub, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak ada dalam benak mereka. Nah, di sini maka di antara ilah mengapa mereka tidak diwajibkan berpuasa, tidak diwajibkan salat misalnya. Wa amal kafir, adapun orang kafir meskipun mereka memahami akan hal ini, mereka paham akan ketaatan, mereka paham akan mendekatkan diri kepada Rabb, fa innahu lamma kana la yu'minu billahi subhanahu wa ta'ala wala bi usuli dinihi wa qawadi syar'ihi asbaha min ghairil mungkin asbaha man ghairul mungkin an yaqsida bi amalihi ta'atan man la yu'minu bihi wa la ya'rifu. Ya, jadi adapun kafir karena kekufuran dia, ya, karena kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya, ini menjadikan dia sebagai, ya, hamba yang memang sama sekali, ya, tidak mungkin ada ketaatan kepada Allah. Bagaimana dia mengingkari? Dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mau beribadah dan taat kepada Rabbuna Jalla fil ula. Wa min syartil qasdi al ilmu bil maqsud. Padahal seorang misalnya yang ingin meniatkan kebaikan, meniatkan ketaatan, ya, itu harus mengetahui apa yang dia maksud. Apa dia beribadah untuk apa? Orang kafir sama sekali tidak mengerti akan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala syariat hakim, ya, tidak mewajibkan kepada mereka berpuasa. Tidak mewajibkan apa? Ibadah-ibadah yang sifatnya furu'iyah. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya tentang ahkamus shiyam fis safar. Hukum berpuasa ketika sedang safar. Awalan al-masafah allati yubahul fitr fiha. Nah, di sini yang pertama Syekh membahas masalah apa? Masalah masafah. Masalah batas seorang dikatakan bersafar. Ringkasan dari penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, ya, batasan sebenarnya tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyaknya, ya, hadis-hadis yang menerangkan masalah safar ini, ya. Akan tetapi para ulama, ya, para tabi'in, mereka berijtihad, ya, bahwa masafah safar itu kurang lebih, kata mereka misalnya samanih wa arba'una mailan. Nah, jadi kurang lebih ialah 48 mil. Kalau 1 milnya kurang lebih 1,6 kilo misalnya. Nah, kurang lebih 7 atau 80-an kilo, 77 sampai 80-an kilo. Itu apa? Nah, ini jarak ada yang di ijtihad, yang melalui ijtihadnya para ulama, para tabi'in ridwanullahi alaihim jami'ah. Ya. Jadi ini kalau kita katakan memang tidak ada batasan yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali apa? Para ulama yang beristinbat dari safar Rasulullah Shallallahu Alaihi
wassalam, kemudian menentukan apa? Masafah tertentu. Nah, ini adalah pendapat jumhur para ulama. Nah, di sini Syekh mengatakan pendapat ini lebih ahwab, lebih apa? Hati-hati. Ya. Karena apa? Mengapa pendapat ini lebih hati-hati? Karena supaya tidak ada orang yang memudah-mudahkan dalam masalah safar ini. Ya, misalnya dia keluar sedikit, ya, dari kota Rembang, dia keluar sedikit ke ya, daerah Kaliori atau daerah Batangan misalnya, dia sudah mudah-mudahkan untuk meninggalkan ibadah puasa misalnya. Keluar sedikit dari kota Rembang, kemudian dia memudah-mudahkan hanya dalam apa? Memudah-mudahkan ibadah supaya dia tidak beribadah puasa. Ini tentu apa? Nah, ini di antara alasan para ulama menentukan wilayah ini ialah supaya tidak ada orang yang menggampang-gampangkan dalam masalah ini dan bermain dengan hukum-hukum syariat. Nah, dan bermain dengan hukum-hukum syariat. Syekh mengatakan wa illa faqad yatala'ab bil ahkam syar'iyyah wa yatajar al-fasaq wa du'afatul iman al-intihaki hurmati Ramadan bil khuruj minal balad iddat amyal bid'wa anam safaru. Ya. Jadi bahaya ketika tidak ada batasan yang jelas dalam masalah ini, ya, orang-orang fasik, orang-orang yang lemah imannya, ya, bisa keluar beberapa mil saja dari kota mereka, kemudian mereka muftir, kemudian mereka berbuka dengan dalih mereka sudah safar. Nah, ini apa? Menghindari hal tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan mengenai mata yubahul musafiri al-fitr. Ini bagi hamba-hamba yang memang benar dia ingin safar. Tadi bagi sebagian hamba-hamba yang mungkin lemah imannya, yang memudah-mudahkan dalam masalah berbuka dengan dalil safar. Pembahasan kali ini yaitu berkaitan dengan kapan seorang yang hendak safar itu memulai untuk berbuka. Al-jumhur ala annahu yubahu lil musafir al-fitr ma tanawal lis-safar wa azama alaihi walau lam yakhruj min baitihi. Nah, jadi beliau di sini Syekh mengatakan bahwa pendapat jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bahwa seorang boleh fitr, boleh berbuka di rumahnya ketika dia memang berazam, bertekad untuk safar. Ya, dia ketika bertekad untuk safar dan dia misalnya tahu bahwa safar tersebut amatlah melelahkan, ya, maka apa? Diperbolehkan dia dari rumahnya untuk berbuka. Ya, mereka berdalil dengan riwayat Anas radhiyallahu taala Anas bin Malik radhiyallahu taala ata fi Ramadan wa huwa yuridu safaran wa qad wahilat rahilatuhu wa labisa thiyab safar fada bi ta'am fa akala fakila lahu sunnah qala sunnah thumma rakib. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, di sini beliau ketika sudah bertekad untuk safar, kendaraan yang sudah disiapkan, ya, baju-baju safar pun sudah disiapkan, ya, kemudian beliau meminta apa? Makanan. Beliau makan, dikatakan kepada beliau, apakah ini sunnah? Ya, ini adalah sunnah. Setelah beliau makan, kemudian beliau tunggangi kendaraan beliau radhiyallahu taala anhu. Hada fi ma idza lam yanwi as-siyam, ya. Amma idza nawahu fa innahu la yuraqqa salatul fitr illa ba'da al-khuruj min al-baladi wasyar'i fi safar, ya. Di sini ini apa? Dengan catatan ini bagi idalam yanwi asyam, ya. Bagi hamba-hamba yang memang dari awalnya dia tidak ingin berpuasa. Nah, dia mau memulai hari-harinya ketika dia mau safar, memulai dengan apa? Dengan berbuka. Adapun misalnya sebagian hamba yang mungkin memilih untuk, ya, dia berpuasa terlebih dahulu, maka apa? Kata Syekh di sini beliau mengatakan, amma idza nawahu fa innahu la yurakhas lahu fil fitr illa ba'dal khuruj minal balad. Ya. Adapun ketika misalnya dia tidak meniatkan buka terlebih dahulu, dia berpuasa, dia makan sahur terlebih dahulu, ya, dia berarti sudah niat dalam malamnya untuk berpuasa, maka tidak boleh dia berbuka kecuali sampai dia keluar dari apa? Kotanya. Ya, kalau dia sudah keluar dari kotanya, maka diperbolehkan dia fitr, diperbolehkan dia berbuka. Adapun, ya, orang-orang yang sudah niat, yang dari malamnya dia ingin apa? Memulai safarnya dengan berbuka, maka diperbolehkan
dia makan dan minum di rumahnya. Sebagaimana yang riwayat yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya berkaitan dengan ayyuhuma afdalul musafir al-fitr awis shaum. Pembahasan tentang mana yang lebih afdal bagi seorang, apakah dia ketika dia ingin safar fitr atau shaum. Nah, jadi apakah lebih afdal dia berbuka ataukah dia berpuasa. Nah, jadi ini ya, tanpa ya di sini Syekh menyebutkan di awal bahwa masalah ini beliau tidak melihat pendapat zahiriyah. Pendapat zahiriyah mewajibkan seorang yang ya, sakit, seorang yang safar untuk langsung mengqadha, berdalil dengan faman kana minkum maridan wa ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi pendapat mazhab zahiri itu mereka mewajibkan seorang yang sakit dan orang yang safar langsung qadha. Beda dengan jumhur. Para jumhur memberikan penjelasan mengenai ayat ini, barang siapa yang sakit, barang siapa yang dia safar fa'aftara, kemudian dia berbuka. Ada catatan mereka berdua berbuka. Maka kewajiban mereka berdua adalah qadha. Berbeda dengan zahiriyah, karena dia benar-benar berdalil dengan tekstual ayat. Mereka katakan barang siapa dari kalian yang sakit maupun yang safar, maka kewajiban kalian adalah qadha. Jadi langsung qadha menurut zahiriyah, tapi pendapat jumhur mayoritas para ulama adalah tidak. Nah, jadi bagi seorang yang marid yang mau berpuasa maka puasanya sah. Bagi seorang yang safar dia mau berpuasa maka puasanya adalah sah, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa sebagian para sahabat masih ada yang berpuasa dan Rasulullah tidak mencela-celanya. Kemudian, nah ini pendapat jumhur. Jadi kita membahas pendapat jumhur yang memang membedakan antara yang mengatakan bahwa orang yang sakit dan orang yang musafir itu dikatakan dia harus mengqadha ketika dia fitr, ketika mereka berbuka. Adapun tidak berbuka, makanya oleh karena itu di sini jumhur mayoritas para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal, berbuka atau berpuasa. Baik. Wa ajmala ma fil mawdu' anna al-musafir idza kana yashqu alayhi shaum wa yudha'ifu fayaq'ud bihi 'anil qiyam fayuqidu bihi 'anil qiyam bi abai safarihi wa takalifi 'anil fitr afdal. Jadi ringkasan yang disebut oleh Syekh rahimahullahu taala, beliau katakan bahwa jikalau seorang yang safar, seorang yang sakit, ya, berat baginya untuk melakukan ibadah puasa ini, maka afdal bagi mereka adalah untuk berbuka. Wa in kana la yashqu alaihi wa la yahulu duna qada'i hajatihi fasawmu lahu afdal. Nah, kalau seandainya safar dia adalah safar yang ringan, apalagi safar pada hari-hari ini, ya, tinggal kita duduk sampai pada tempat tujuan, maka afdalnya adalah seorang berpuasa. Seorang berpuasa. Jadi Syekh rahimahullah taala di sini memberikan catatan, ya, beliau menggabung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis beliau mencela orang yang berpuasa, akan mengatakan ulaikal usah, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Laisa minal birri asyamu fis safar, sama sekali tidak termasuk kebaikan seorang berpuasa, ya, sedangkan dia bersafar. Akan tetapi di sini Syekh al-Jumhur Syekh menyebutkan, ya, menggabungkan antara dua pendapat, yakni bahwasanya celaan Rasulullah pada orang-orang yang berpuasa ketika safar itu bagi mereka yang memang kelelahan. Ya, mereka yang sudah, ya, mengetahui beratnya safar tapi masih ngotot untuk berpuasa, itulah yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun, ya, ketika misalnya safarnya sama sekali tidak melelahkan orang tersebut dengan dia berpuasa, ini Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mencela orang-orang seperti ini. Ini adalah gabungan dari pendapat-pendapat yang disebutkan oleh para ulama, dan ini pendapat yang bagus, menggabungkan antara dua pendapat. Dan
menggabungkan antara hadis-hadis celaan bagi orang-orang yang safar dan hadis-hadis pembolehan puasa ketika bersafar. Yang terakhir, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan rukun-rukun puasa, maka Syekh rahimahullah taala di sini menyebutkan ada 3 hal. Yang pertama adalah niat, ya. Rukun puasa yang pertama adalah niat, ya. Kemudian yang kedua adalah imsak, ya. Kedua adalah menahan. Yang ketiga adalah masalah zaman, ya. Yang berikutnya adalah masalah zaman. Bagian para ulama menyebutkan hanya 2 hal, yaitu niat dan imsak, karena imsak itu maksudnya adalah berkaitan dengan zaman pula. Kalau di sini Syekh menjadikan rukun puasa menjadi 3, yaitu niat, imsak dan zaman. Baik. Kemudian ada masalah niat, ya. Maka para ulama Indonesia menyebutkan apa? Hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyamalah. Siapa yang misalnya tidak meniatkan puasa dari malam hari, ya, dari sebelum fajar shadiq, maka apa? Tidak ada puasa baginya. Ini menunjukkan bahwa puasa termasuk rukun dari rukun apa? Ini menunjukkan bahwa niat itu termasuk dari salah satu rukun puasa. Kemudian yang kedua adalah imsak, ya. Kedua adalah imsak, ya. Syekh berdalil dengan apa? Maksudnya imsak menahan dari seluruh ya, pembatal puasa, ya. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana basyiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian. Fal ana basyiruhunna. Nah, maka sekarang boleh kalian untuk apa? Mubasyarah kepada istri-istri kalian. Maksudnya apa? Karena dahulu dilarang. Seorang suami menggauli istrinya di malam hari bulan Ramadan. Akan tetapi kemudian apa? Diberikan apa? Keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu sangat berat bagi kaum muslimin sehingga diperbolehkan. Nah, kemudian wabtagu, dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian, wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah sampai ya, jelas bagi kalian ya, benang yang putih dari benang yang hitam. Maksudnya apa? Dari jelasnya apa? Gelapnya malam dengan ya, cahaya fajar. Sampai jelasnya ya, putihnya fajar dengan apa? Gelapnya malam. Itu yang dimaksud benang putih atau benang hitam. Benang hitam maksudnya kegelapan, benang putih dimaksudkan dengan apa? Fajar shadiq. Yang terakhir berkaitan dengan zaman, maka yang dimaksud dengan zaman di sini ialah an-nasawm wal murad bih an-nahar wa huwa tulu'ul fajr ila ghurubisy syams. Ya, yang dimaksud dengan zaman yaitu ketika mulai fajar shadiq sampai apa? Sampai terbenamnya matahari. Ini adalah zaman yang dimana seorang termasuk rukun dari rukun puasa. Ya, mana seorang wajib untuk imsak di waktu ini. Ya, waktu ini. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya, dan kita mohon maaf atas ketidakkelancaran pada hari ini karena ya keterbatasan ya kita miliki. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada pertanyaan mengenai apa menunggu syuruk. Bagaimana batasan seorang dikatakan apa? Masih menunggu syuruk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan tentang ini sebenarnya dekat dengan permasalahan misalnya seorang ya dianjurkan untuk diam sejenak ketika berzikir. Ya, untuk diam di tempatnya ya ketika berzikir setelah sholat. Meskipun dan misalnya ada yang anggaplah mundur sedikit ke belakang
masjid misalnya, itu masih diperbolehkan oleh para ulama meskipun afdaliyahnya ya, lebih afdal, lebih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang hamba-hamba yang tadi menempati tempatnya di tempat yang dia lakukan sholat di sana. Jadi adapun misalnya dia keluar dari masjid, itu baru yang nanti dia tidak mendapatkan fadilah dari menunggu jamaah. Sama halnya dengan hal masalah ini ya. Kalau misalnya dia menunggu masih dalam area masjid, kemudian dia tidak keluar kecuali dengan thoriq, sesuatu yang memang hajat yang harus dia lakukan di luar masjid, maka biidznillah taala ini tidak mengurangi pahala dia dari menunggu waktu sholat syuruk ya, menunggu waktu matahari sampai syuruk. Jadi sama seperti iktikaf misalnya ya, seorang yang iktikaf yang mana sebenarnya dia keluar saja bisa membatalkan, keluar dari masjid membatalkan iktikaf dia, akan tetapi dibolehkan untuk hal-hal yang daruri, ya, buang air kecil misalnya, yang sangat daruri, tidak mungkin seorang dilakukan di masjid ya. Sama halnya dalam masalah ini, meskipun dalam iktikaf itu sanksinya lebih berat karena bisa membatalkan iktikaf dia, akan tetapi dalam masalah ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahala hamba-hamba yang memang dalam hatinya ingin terus-terusan dalam masjid dan menunggu syuruk dan mendapatkan afdaliyah ya, ibadah umrah. Hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, meskipun diperselisihkan hadis tersebut akan kesahihan. Taib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.